Merdeka! Halo saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Pada hari ini sebelumnya kami menyampaikan penjabaran tentang sila keempat. Terlebih dahulu perlu saya sampaikan, mungkin kalau ada saudara-saudara bertanya-tanya, siapakah orang ini sebenarnya? Kok menyampaikan hal-hal tentang Pancasila? Saudara-saudara sebangsa setanah air, kalau saudara-saudara menanyakan tentang saya adalah bangsa Indonesia yang berjiwa Pancasila, asli dilahirkan di bumi Indonesia. Kalau seandainya saudara-saudara bertanya tentang status siapa sih sebenarnya statusnya orang ini, saya adalah kuli bangunan yang hidup sejak dari dulu menjadi masyarakat paling kecil. Tapi saya merasa mempunyai kewajiban untuk menyampaikan sesuatu yang terbaik kepada bangsa dan negara ini. Apalagi kalau kita lihat pada saat sekarang ini, semakin maju ke depan di zaman era reformasi ini, semakin amburadul tidak karu-karuan, sehingga dampaknya kalau menjadi konflik adalah rakyat yang paling merasakan. Maka saya pandang perlu bahwa saya harus menyampaikan hal ini. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kalau kita melihat kembali, menengok ke belakang, pada waktu Budi Utomo didirikan, kepada Wahidin Sudirohusodo maupun Ki Hajar Dewantoro, di situ telah mengajarkan kepada kita semua yang bahasa Jawanya seperti ini: ing ngarsa sung tulodo, ing madya mbangun karso, tutwuri handayani. Yang artinya ing ngarsa sung tulodo, menjadi seorang depan atau pemimpin harus menjadi teladan yang baik kepada warga bangsanya atau warga masyarakatnya. Ing madya mbangun karso, hidup di tengah-tengah sebagai ditokohkan sebagai tokoh negara maupun tokoh sampai ke desa-desa harus menjadi penengah, yaitu penyeimbang. Tutwuri handayani artinya walaupun kita duduk sebagai warga masyarakat biasa, harus bisa menjadi kekuatan apa yang menjadi program pemerintah yang berlaku. Namun saudara-saudara sebangsa setanah air, pada saat ini saya pandang dan saya teliti, saya dengarkan bagaimana kita sebagai warga masyarakat ingin menjadi tutwuri, walaupun di belakang menjadi kekuatan yang baik, yang dipandang di depan pun tidak memberikan teladan yang baik, tidak memberikan keseimbangan yang baik, terus menjadi kekuatan yang bagaimana, yang dimana, yang seperti apa maksudnya kekuatan yang harus kita ikuti ini. Maka saya peringatkan atau saya memberikan suatu saran, saya memberikan teguran kepada yang di atas. Karena di dalam pemerintahan ini dibentuk yaitu ada 3 unsur: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif adalah yang bergerak sebagai mengatur kewenangan untuk mengatur posisi kebangsaan kenegaraan ini dengan baik. Pertama-tama tumbuh kembangnya perekonomian, peraturan, dan lain sebagainya, itu tanggung jawab daripada eksekutif. Legislatif adalah menjadi penyeimbang yang baik, memberi dasar-dasar persetujuan yang baik dan mengawasi yang baik, mengkritik yang baik. Bukan sebaliknya, yang saya perhatikan sebagai legislatif mengkritik pun sudah kritikan-kritikan yang tidak secara membangun menjadi kekuatan yang menjadi eksekutif. Itulah menjadi kebingungan kami atau saya atau kita sebagai warga masyarakat. Yudikatif begitu pula, harus yaitu mendorong perkembangan apa yang telah dibangun, apa yang telah direncanakan oleh pemerintah harus menjadi pendorong yang kuat. Itulah tugas tujuan daripada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Maka kalau kita bisa melihat sebagai bangsa Indonesia ini dengan cermin-cermin yang baik seperti itu, tentunya kami merasa bangga. Karena apa hal ini saya sampaikan kepada bapak-bapak yang duduk berperan di depan? Karena segala sesuatu yang menjadi keruwetan daripada bangsa dan negara ini
dampaknya yang akan merasakan adalah saya dan saudara-saudara sebagai warga masyarakat Indonesia ini. Maka pada saat ini saya memohon dengan sangat kepada bapak-bapak yang berkewenangan ada di atas, marilah kita bangun negara ini dengan baik. Marilah kita bangun negara ini dengan maju. Terlebih pada saat ini dengan adanya COVID-19 ini yang selalu menggantui bangsa Indonesia ini. Contohnya kita sebagai warga masyarakat itu yang jelas-jelas terdampak dengan adanya COVID ini. Tentunya yang dibutuhkan adalah kesejahteraan rakyat, tentang perekonomian rakyat, tentang makan dan minum rakyat itu sendiri. Padahal pada saat ini telah saya saksikan bahwa pemerintah sudah mengucurkan segala bantuan, berupaya demi apapun, itu sudah suatu langkah yang sangat baik. Saya bersyukur, berterima kasih kepada bapak yang memegang peran sebagai eksekutif. Namun di balik semuanya itu, di tengah-tengah masih ada yang disebut-sebut katanya sayap kanan, oposisi. Aku nggak tahu dengan semuanya itu karena saya sebagai warga masyarakat biasa. Tapi yang jelas, malah di situ menjadi batu sandungan. Karena apa? Mengada-ada sesuatu hal yang mana sifatnya fitnah, sifatnya hoak, sifatnya hal-hal yang tidak ada, selalu dibicarakan, itulah yang membuat batu sandungan. Dari dasar itulah kami atau kita sebagai rakyat Indonesia tidak suka dengan adanya hal itu. Karena segala sesuatu kalau terjadi dampak yang semakin tidak kita inginkan, kita sebagai warga masyarakat kecil yang akan mendapatkan dampak dari semuanya itu. Maka layaklah kalau seandainya saya sebagai masyarakat kecil menegur kepada bapak-bapak yang duduk yang ada di pusat yang telah kami percayakan. Semuanya itu yang terjadi, hal seperti ini, itu yang saya rasakan hanya berebut suatu kekuasaan. Padahal situ sudah jelas-jelas di sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan dalam perwakilan. Di situ mengatur tentang pemilihan wakil-wakil kita atau pemimpin-pemimpin kita. Di situ sudah dijelaskan bapak-bapak semuanya bahwa 3/4 dari suara itulah yang menang. Di dalam pemilihan yang dilakukan oleh rakyat untuk menentukan seorang pemimpin, suara terbanyak itulah yang menang. Itu diatur di dalam sila keempat. Bapak, ibu-ibu, semuanya saudara-saudaraku sebangsa setanah air, marilah kita kembali sadar. Sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa seorang pemimpin yang dipilih rakyat itu adalah ketentuan dari Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tanpa ada kelibatan dengan Yang Maha Kuasa, tentunya hal itu tidak mungkin akan terjadi. Semua agama mengajarkan pemimpin yang telah ditentukan oleh Allah melalui pemilihan daripada warga masyarakat, itu sudah ketentuan yang tidak diubah-ubah. Harus kita sadari, harus kita terima dengan sukarela. Bila mendukung sesuatu yang menang, jangan merasa bangga. Yang mendukung bagi yang kalah, jangan merasa bersedih sehingga mencari-cari kesalahan bagi yang menang. Bagi yang menang, jangan selalu mengeluh-elukan, menjelek-jelekan bagi yang mendukung yang kalah. Karena demokrasi itu sudah sewajarnya. Karena itu terbatas hanya 5 tahun satu kali kita menentukan hal itu. Namun yang lebih penting, tidak kalah pentingnya adalah bagaimana setelah kepemimpinan kita ini, kita pilih dengan kedaulatan rakyat sepenuhnya. Pada waktu pemilu yang telah ditentukan oleh negara ini, kita harus sadari, bagi yang menang adalah pemimpin kita semua. Bagi yang kalah jangan bersedih, karena yang menang juga itu adalah pemimpin kita. Yang wajib kita dukung, wajib kita dorong. Boleh kita itu mengadakan teguran-teguran. Boleh mengadakan kritikan-kritikan. Boleh mengadakan sesuatu yang tidak cocok di dalam benak hati saudara-saudara. Tapi sifatnya harus kritik membangun. Harus mengkritik secara membangun. Jangan sampai kritik secara merusak. Itu membingungkan sebagai orang yang telah kita percaya. Maka saudara-saudaraku sebangsa setanah air, marilah kita sadar. Mari kita sadar kembali kepada reformasi yang sesungguhnya. Karena reformasi itu pada dasarnya adalah kembali dengan jalan yang lurus, kembali dengan jalan yang benar. Marilah kita kembali di dalam jalan yang lurus, kembali di dalam jalan yang benar. Memang kita merdeka. Kemerdekaan diberi suatu kebebasan.
Tapi kebebasan itu ada batasnya. Batasnya diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, diatur oleh dasar negara kita Pancasila. Jadi kita tidak boleh lebih dari itu. Kalau kita lebih dari itu, berarti kita itu sudah keluar jati diri dari kebangsaan Indonesia ini. Berarti sudah memiliki jati diri bangsa yang lain, bukan asli jati diri bangsa Indonesia. Itulah saudara-saudaraku, kalau kita kembali kepada dasar negara yang sebenar-benarnya, supaya apa yang menjadi pendahulu kita menciptakan dasar Pancasila, menciptakan Undang-Undang Dasar 45, supaya tidak sia-sia. Kita menghormati pendahulu kita menjunjung tinggi pendahulu kita, karena pendahulu kita ini memberikan suatu petunjuk yang positif, supaya negara ini bisa aman, tentram, dari berbagai suku, dari berbagai agama, dari berbagai keyakinan, dari berbagai bahasa, supaya bisa hidup rukun, tidak saling mencemooh satu di antara yang lain. Itulah harapan daripada pemimpin-pemimpin kita ini. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, pada saat ini saya khususkan untuk menyampaikan hal ini, supaya kita semua sadar. Karena saya merasa punya hak sebagai warga bangsa, harus memperingatkan bagi yang kurang benar, harus memuji bagi yang sudah benar. Itulah hak kami, karena segala sesuatu demi kemajuan bangsa. Kalau bangsa kita ini maju dengan baik, bangsa kita ini hebat, kuat, siapa yang bangga kalau bukan kita sebagai warga negara Indonesia ini? Dari pemimpin sampai rakyat yang terkecil, itulah yang merasa bangga. Maka saudara-saudaraku, saya peringatkan sekali lagi, jangan sampai gara-gara pemilihan seorang pemimpin, bagi yang kalah mencari-cari kesalahan, sehingga ada isu itu, isu ini, yang tidak ada yang sesungguhnya, berarti itu fitnah. Kalau sudah timbul kefitnahan, negara kita ini mau dibawa kemana? Mau jadi apa kita ini sebagai bangsa Indonesia? Padahal kita sudah merdeka selama 75 tahun ini. Kita harus dewasa, umur 75 tahun harus dewasa. Yuk kita bareng-bareng dewasa, memajukan bangsa dan negara ini, supaya hidup makmur melebihi daripada bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih, inilah yang menjadi penyampaian daripada saya. Semoga diperhatikan semua pihak yang mendengarkannya. Terima kasih. Salam merdeka.